Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang di sini ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Dan terima kasih buat teman-teman yang waktu itu udah DM saya nanyain kapan nih Rumah Aura upload. Mohon maaf ya teman-teman, saya baru bisa upload video lagi karena ada sesuatu hal yang eh, saya harus break untuk bikin konten gitu. Mudah-mudahan bisa konsisten lagi ya, walaupun nggak tiap hari, nggak kayak dulu gitu ya, sering paling nggak ya absen lah. Nah teman-teman, di dalam boxnya itu terdapat satu mesin slow juicer seperti ini. Kemudian ada corong dengan hopper corong ekstra besar, ukurannya 103 mm. Lalu ada satu batang pendorong teman-teman. Dan di sini terdapat gambar sidik jari, kalau kita tekan tutupnya tuh bakal terbuka. Lalu bisa dilepas pasang seperti ini, jadi memudahkan kita saat akan mencuci teman-teman. Lalu terdapat dua cangkir, yang satu itu untuk cangkir hasil jusnya, ukurannya 0,77 liter, seperti ini ya. Lalu ada cangkir untuk hasil ampasnya, ukurannya 0,63 liter. Dan juga ada satu sikat pembersih seperti ini ya. Jadi ini tuh kalau kita nyuci bisa disikat-sikat. Seperti biasanya di dalam boxnya itu terdapat kartu garansi, kartu petunjuk penggunaan, dan kartu ucapan untuk kita ya. Banyak banget benefit yang kita dapatkan ketika memiliki produk dari Miku teman-teman. Oke, sebelum saya pakai ini saya cuci dulu ya. Jadi sebenarnya kalau nggak pakai sabun itu ampas-ampasnya udah langsung kebuang gitu teman-teman, udah langsung keset ya. Jadi mudah banget dibersihkan. Oke, ini udah selesai saya cuci, saya lap ya menggunakan tisu, kemudian saya pasang kembali. Nah, seperti ini teman-teman, sangat mudah dipakai ya. Ini kita tata dan ini terdapat pisau berbentuk C. Jadi mudah banget halus buahnya teman-teman. Kali ini saya mau bikin jus wortel sama tomat. Ini tuh jus yang murah tapi hasilnya bagus banget ya. Jadi menurut saya ini adalah skincare dari dalam teman-teman. Mbak Tita tuh suka banget jus wortel sama tomat. Tapi bikinnya harus pakai slow juicer karena kan ampasnya kesaring teman-teman ya. Kalau pakai blender biasa bakalan pakai ampas dan susah banget nelen katanya. Kalau kita menggunakan blender biasa itu kan harus disaring ya, agak ribet. Jadi kalau menggunakan Miku Slow Juicer ini sangat-sangat membantu karena hasilnya itu 98% ampasnya kering teman-teman. Jadi hasil jusnya itu lumayan banyak ya, tanpa tambahan air gitu. Dan yang penting nggak boros listrik karena dayanya rendah, hanya 100 watt teman-teman. Jadi nggak bakalan jeglek. Miku Slow Juicer ini 220 volt, berbahan tritan dan multifungsi teman-teman. Hasil jusnya itu banyak ya, 98% dan ampasnya kering, BPA free dan FDA approved, baby food grade. Kemudian oxidation resistant untuk mengurangi oksidasi teman-teman. Mudah dibongkar pasang sehingga sangat mudah dibersihkan seperti ini ya. Tinggal diguyur menggunakan air aja ampasnya atau sisa jusnya itu langsung kebuang seperti ini. Padahal ini tuh belum disabunin teman-teman. Mesinnya juga ultra silent, tidak berisik, antibakteri, anti bau, dan anti karat. Ada garansi resmi 1 tahun teman-teman. Dan juga kalau beli online pengemasannya itu aman ya. Seperti teman-teman lihat menggunakan double box yang warna coklat dan tentunya box dalam warna putih. Ada gambar produknya. Kalau teman-teman pengen samaan, bisa beli melalui link pembelian yang sudah saya cantumkan di bawah video ini ya. Ada 3 pilihan warna cantik, warna putih, warna lilac, dan warna pink. Oke, lanjut kegiatan saya selanjutnya. Jadi ini saya lagi jalan sama Mbak Tita, pengen belanja bulanan, tapi kayaknya belanjanya juga nggak banyak banget ya teman-teman. Dan juga kepengen healing sejenak ya, berduaan sama anak. Ini saya lagi ada di Purwokerto teman-teman. Saya tuh kepengen ke Rita Mall ya. Jadi udah lama banget saya tuh nggak nge-mall, karena di tempat saya tuh mallnya cuma satu. Harus ke Purwokerto dulu. Jarak antara Purbalingga dan Purwokerto itu sekitar 40 menitan ya. Ya tergantung, kalau kita ngebut ya bisa lebih cepat gitu. Apalagi kalau pakai motor itu bisa lebih cepat sih menurut saya. Karena kalau pakai mobil itu
eee, harus agak pelan-pelan, nggak bisa ngebut juga gitu ya. Terus harus cari parkirnya yang apa ya, yang nyaman gitu. Kalau pakai motor kan bisa satset gitu. Nah, ini saya udah hampir sampai di Rita Mall. Jadi saya kalau ke sini tuh tidak terlalu suka weekend, teman-teman, karena kalau weekend pasti mallnya bakalan penuh banget, maklum ya. Karena hanya ada satu mall, mudah-mudahan sih ada mall-mall yang lain gitu. Jadi biar Rita Mall-nya tuh nggak terlalu padat. Nah, ini saya menuju ke parkiran yang di luar ya, karena kalau di parkiran dalam itu kan naik turun, belok-belok itu saya agak-agak ngeri karena saya itu memang jarang banget bawa kendaraan sendiri gitu, karena lebih nyaman tinggal duduk manis tahu-tahu sampai. Nah, di dekat Rita Mall itu ada menara pandang, menara teratai gitu, kebanggaannya Purwokerto. Ya kalau di Jakarta ibaratnya kayak Monas gitu, teman-teman. Saya juga udah pernah ke sana ya. Kalau masuknya sih sekali itu eh, tiket masuknya 25.000, ya kita bisa melihat kota Purwokerto gitu ceritanya. Nah, alhamdulillah di sini tuh tidak terlalu ramai, ini tuh sepi. Jadi memang kalau weekday atau hari biasa itu saya seneng karena parkirannya masih lenggang seperti ini ya. Dan ini saya sudah masuk di dalam mallnya. Jadi sebelum saya belanja bulanan, walaupun belanjanya hanya sedikit, saya kepengen jalan-jalan dulu sama Mbak Tita, lihat-lihat ya, walaupun nggak beli. Ya namanya perempuan itu kalau jalan-jalan ke mall, kayaknya kayak belum tenang gitu kalau kita belum lihat-lihat, pegang-pegang gitu ya. Walaupun cuma lihat-lihat doang gitu ya. Terus kalau saya masih ngelihat harga juga kalau beli sih. Belum kayak Nagita Slavina yang kayak sultan gitu ya. Kalau ambil barang langsung masukin keranjang. Kalau saya masih dilihat dulu harganya, teman-teman. Apapun tetap bersyukur ya. Yang penting kita bisa membeli barang-barang yang memang kita butuhkan. Nah, ini saya sudah di bawah ya. Jadi saya lihat-lihatnya tuh cuman sebentar aja di sana. Hanya sekedar saya juga sangat berhati-hati. Jadi membeli barang itu yang benar-benar tidak pro ke sana ya. Walaupun saya tidak mengikuti beritanya secara detail, nggak tahu banget kayak gimana, tapi sekilas-sekilas saya tahu ya berita Palestina gitu. Jadi ada ini ya, ada apa namanya, ada warning kalau kita belanja ya sebisa mungkin ya jangan yang pro ke sana gitu. Cuman saya kan memang belum hafal ya ini yang pro ke sana apa ke pro Israel apa enggak gitu. Nah, kalau Mbak Siti Aisyah tuh sampai download aplikasi apa sih namanya? Namanya No Thanks gitu ya. Pas kemarin ketemu itu dikasih tahu, Mbak, download ini. Jadi kalau kita belanja sesuatu tuh bisa ngecek barcode-nya kira-kira ini pro apa enggak gitu. Nah, dari dulu sebenarnya saya tuh suka belanja yang memang lebih murah sih harganya. Jadi kalau lebih murah itu memang eh, apa ya, produk lokal gitu ya. Terus kebanyakan memang pro Palestina gitu. Ya kalau misalkan ada barang yang memang keambil sama saya, itu mungkin ketidaksengajaan sih, bukan mungkin. Ya memang saya nggak sengaja, nggak paham betul gitu teman-teman. Nah, ini saya jalan-jalan dulu, lihat-lihat daging, ikan gitu. Tapi seringnya saya kalau belanja daging, ikan dan lain sebagainya itu lebih suka di pasar karena menurut saya lebih fresh gitu. Dan di sini tuh ada timun ya. Saya tuh suka timun di supermarket karena timunnya tuh kecil-kecil. Kalau di pasar Purbalingga itu timunnya gede-gede, teman-teman. Jadi kadang-kadang suka pahit kulitnya. Nah, kalau timun yang kecil-kecil itu tuh manis ya karena warnanya putih. Terus seger gitu, kalau dimakan untuk lalap tuh langsung keris kayak gitu. Nah, di sini juga banyak banget buah-buahan, tapi namanya emak-emak, ya kalau saya sih masih suka membandingkan harga. Di sini lebih mahal, di sana
di toko buah Purbalingga ada yang lebih murah, ya pastinya milih yang lebih murah ya, karena belinya juga nggak cuma sebiji 2 biji gitu teman-teman, karena lumayan ya. Nah ini saya cari sampo teman-teman, saya menggunakan samponya tuh zinc ya, yang warna merah sih, karena untuk rambut rontok. Terus ini juga dilihat-lihat dulu produknya dari mana gitu. Nah itu sabunnya juga Nuvo. Nah seperti itu aja teman-teman jalan-jalannya, sebentar banget ya, karena hanya healing aja sih sebenarnya. Di toko ataupun di warung juga belanjaan kayak gitu sebenarnya ada, cuman yang saya cari itu adalah ganti suasananya aja sih, karena kalau di dalam rumah terus itu kan bingung ya. Sebenarnya nggak boleh ya kalau kita pergi itu sebisa mungkin rumah dalam keadaan bersih dan rapih, tapi karena tadi rasanya kepengen buru-buru keluar aja, jadi ya udahlah tinggal aja, nanti kalau habis pulang langsung deh dieksekusi, dicuci sekalian aja juga ngurusin pekerjaan rumah lainnya, karena ini udah menjelang sore dan itu jangan salvok dengan panci ya teman-teman, karena pancinya itu belakangnya kotor. Jadi kalau saya ke Bekasi itu kan anak-anak yang di rumah. Nah, biasanya kalau anak-anak yang nyuci itu tuh tidak digosok, karena saya akhir-akhir ini kan memang lagi sering di Bekasi gitu teman-teman. Dan ini saya ambil jemuran dulu karena tadi juga saya sudah nyuci, pasti tinggal lumayan jemurannya sudah kering seperti ini. Nanti tinggal dilepetin terus disetrika, karena sekarang saya juga jarang banget laundry. Saya sekarang apa-apa dikerjain sendiri teman-teman. Kemudian ini saya sapu-sapu dulu terasnya karena sudah ngeres banget ya. Udah kotor banget teman-teman. Udah gak nyaman lah pokoknya kalau kita injek. Ya namanya teras itu kan pasti bakalan sering banget kotor karena untuk lalu lalang kendaraan ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.